Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Tentunya selalu sehat dan masih semangat dalam mempersiapkan proses pembelajaran sebuah aktivitas yang menghasilkan sebuah prestasi hasil belajar. Betapa senangnya orang tua, betapa bangganya instansi pendidikan, lembaga sekolah di mana siswa tersebut tinggal karena prestasi yang dihasilkan menjadi sebuah kebanggaan di berbagai event, lebih-lebih event tersebut adalah event yang berkelas. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan bagaimana seorang guru dalam membuat sebuah sistem belajar agar pembelajaran tersebut dapat menghasilkan outcome yang mempunyai lompatan, tidak hanya sekedar prestasi kecepatan, tetapi adanya percepatan karena lingkungan kita lebih cepat dalam pembelajaran. Mereka belajar di sekolah, belajar di rumah juga mereka mengikuti bimbingan. Maka buat bapak ibu guru khususnya yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terpencil, terisolir, maka segera menyesuaikan bagaimana agar peserta didik yang diajar ini berprestasi. Ada beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan, yang kesemuanya tidak mengharuskan rekan-rekan guru maupun guru baru ini membutuhkan modal secara finansial. Bapak Ibu guru dapat membangun sebuah komunikasi. Komunikasi ini bisa komunikasi dengan stakeholder. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kontribusi stakeholder di luar proses belajar mengajar ini sehingga membuat proses menjadi nyaman, tetapi ini secara persuasif dari Bapak Ibu guru beserta dengan peserta didik membuat sebuah sistem, membuat sebuah bangunan komunikasi yang bagus sehingga informasi tersebut dapat disalurkan dengan baik dan akan menghasilkan sebuah prestasi. Sebuah komunikasi akan powerful, akan menghasilkan tenaga secara maksimal dalam sebuah proses belajar. Ini 7% akan menghantarkan keberhasilan siswa. Hanya 7% itu dilihat dari sudut pandang materi yang dibicarakan. Jadi isinya ini mempengaruhi peserta didik hanya 7%. Meskipun kita sudah mengolah, tetapi ada hal berikutnya yang perlu diperhatikan. Yang 38% ini adalah nada dan intonasi. Sekali lagi, nada dan intonasi Bapak Ibu guru pada saat memberikan paparan kepada peserta didik. Itu angkanya 38%. Nada suara, sedih, bagaimana, gembira, tinggi rendah suara, kemudian cepat lambat suara, kemudian kualitas kejernihan suara, A, I, U, E, O, sehingga rata-rata Bapak Ibu guru, lebih-lebih guru perempuan, ini banyak sekali yang tidak memberikan dukungan meskipun materinya yang dikuasai secara 100% dimiliki dan harus disampaikan, tetapi ini hanya 7%. 38%-nya melewati intonasi, nada. Rata-rata Bapak Ibu guru banyak juga yang menggunakan suara yang terlalu lembut. Sehingga kalau rentangnya dalam sebuah kelas, kelasnya kebetulan kita kelas gemuk, jumlah siswanya 40, 50, suara kita tidak sampai ke kursi yang paling belakang. Bapak Ibu guru perlu belajar di situ tentang nada suara. Ada kalanya Bapak Ibu guru perlu piknik, datang ke pantai, datang ke gunung, di puncak gunung, kemudian kita akan berteriak di mana di situ tidak ada orang. Los. Kita maksimalkan suara kita. Atau kita ukur dari lapangan yang jaraknya 110 meter, dari ujung lapangan A ke ujung lapangan B, apakah suara kita itu masih terdengar. Kemudian bagaimana kita mengilustrasikan suara sedih, bagaimana kita mengilustrasikan suara intonasi gembira,
agar siswa tersebut dapat mendapatkan informasi yang jelas mengenai sebuah perasaan. Tinggi rendahnya suara, kemudian kecepatan kita saat kita memaparkan materi. Untuk tingkatan yang lebih tinggi memang kecepatan kita tidak masalah setingkat mahasiswa. Pada saat kita ngomong di depan orang yang mempunyai intelektual mungkin di atas rata-rata, kecepatan kita akan mudah dicerna. Tetapi pada saat kita menjadi guru di kelas bawah, kelas TK, kelas PAUD, maka cepat lambatnya suara kita itu akan diperhatikan oleh siswa. Kecepatan kita juga perlu diukur. Kemudian kejernihan suara kita. Saat kita melafalkan huruf konsonan, huruf vokal, ini benar-benar didengar oleh siswa. A, I, U, E, O-nya harus jelas sehingga siswa akan mudah. Sebagai contoh, kita mengajar materi lagu di kelas TK, di kelas dasar, saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka bagaimana Bapak Ibu guru mengajarkan materi tersebut dengan baik dan benar, karena materi yang kita sampaikan bentuknya adalah materi hafalan, agar siswa tersebut pada saat nanti menjadi seorang yang menduduki posisi, saat menjadi seorang pemimpin, kemudian akan memberikan transformasi tentang kemampuannya, ini juga materi yang benar. Lebih-lebih bagi rekan-rekan guru BPPK, guru agama yang harus selalu memberikan motivasi mereka tentang sebuah materi kebaikan. Motivasi ini harus tumbuh dari seorang motivator, dari Bapak Ibu guru yang memberikan motivasi dengan antusias, kualitas suara yang jelas dan semangat yang menggebu-gebu, tentunya orang akan bangkit. Kemudian yang 55% ini adalah bahasa tubuh. Mimik wajah kita, kemudian tangan dan mata kita, tangan kita, kemudian postur tubuh kita. Ini memberikan 55% kontribusi kita dalam berkomunikasi. Bapak Ibu guru saat mendengarkan rapat tidak lagi leleh di belakang, duduk bersandar di belakang. Bukan saatnya seperti itu. Pada saat mendengarkan rapat, bagaimana duduk siap. Setiap 2-3 menit anggukkan, kalau itu memang paham. Dicerna. Itu salah satu bentuk bahasa tubuh. Bagaimana kita lebih ke depan pada saat kita berkomunikasi dengan orang tua wali siswa, dengan rekan sejawat, dengan atasan kita, Bapak Kepala Sekolah. Ini memberikan antusiasi. Bukan malah ke belakang, apalagi bersandar, apalagi sambil kita main handphone. Dan pada saat kita merokok, kita main handphone sebagai seorang tenaga pendidik tanpa disadari bahwa peserta didik yang melihat apa yang kita lakukan itu menjadi motivasi buat mereka, menjadi sebuah kebiasaan. Karena contohnya saja seperti itu. Untuk itu setiap kali kita melangkah keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita masuk ke sekolah, kita sudah berdoa, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing bagaimana pola tingkah kita menjadi teladan yang baik buat para peserta. Bahasa tubuh kita, mata kita, pada saat kita diberitahu ya kita memang harus tertunduk karena kita salah, mata kita bukan malah melotot. Ada sebagian peserta didik baik terpengaruh oleh minuman keras maupun yang tidak, banyak juga yang memang matanya melotot. Lebih-lebih yang sudah terbiasa emosi kepada orang tua, lebih-lebih sekarang pembelajarannya daring, para peserta didik yang terlalu lama berada di depan gadgetnya, di depan handphonenya saat mereka ngegame, terlalu fokus di situ, matanya sudah rusak, kemudian emosionalnya tinggi karena game-game yang ada di situ selalu menggebu. Itu juga matanya nanti akan melotot pada saat ketemu dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru memberikan pandangan tatapan mata yang santun, sehingga kalau memang di situ harus marah,
kemudian ada pertengkaran, lebih-lebih di dalam keluarga, jangan ditunjukkan kepada anak-anak saat kita marah, saat kita matanya terlalu terbuka. Postur tubuh kita akan nampak memberikan apresiasi kepada orang lain, kepada peserta didik. Sebagai contoh, pada saat kita mengajar materi kita tentang perjuangan kemerdekaan di tingkat SMP, materinya perjuangan masyarakat Jawa pada saat adanya penjajahan. Kita akan menunjukkan kepada peserta didik bahwa kita dengan seperti ini seolah-olah kita akan menembak para penjajah. Kita akan tiarap seperti ini. Tidak hanya sekedar seperti ini, tapi kita akan menunjukkan bagaimana ekspresi kita, mata, tangan kita. 7% di materi, kemudian 38% di nada dan intonasi, dan 55% di bahasa tubuh. Belajarlah untuk memperdalam tentang itu sehingga Bapak Ibu guru, calon tenaga guru ataupun guru muda pada saat nanti berada di sekolahan bisa segera diterima oleh peserta didik dan memberikan transfer pengetahuan dan ilmunya dengan baik dan akan mempercepat proses penyesuaian serta dalam menggapai prestasi belajar. Kemudian bagaimana tips-tips komunikasi yang dapat dibangun dalam sebuah komunikasi? Sekali lagi, rekan-rekan akan ketemu dengan stakeholder pada saat mereka, Bapak Ibu guru, berada di sekolahan. Akan ketemu dengan rekan sejawat, akan ketemu dengan atasan, akan ketemu dengan peserta didik. Kita bangun komunikasi kita agar hasil tersebut nantinya bisa optimal. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang takut masuk ke ruang kelas. Kalau Bapak Ibu guru sudah takut masuk ke ruang kelas, karena sebagai contoh misalnya masuk ke sekolah yang memang anaknya agak kurang kondusif, lebih-lebih siswa SMK di kelas terakhir, di mana kelas tersebut kelasnya siswa pindahan, melihat siswanya saja kita sudah ketakutan. Yuk Bapak Ibu guru, anggap mereka adalah anak kita, anggap mereka adalah saudara-saudara kita, perlakuan mereka dengan sebaik mungkin. Buat keberanian untuk masuk ke ruangan tersebut, meskipun saudara adalah guru muda, tapi beranikan. Begitu masuk, bismillah, Allah bersama dengan kita. Tentunya kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah, semuanya pasti Allah yang ngatur. Masuk saja, sampaikan apa yang menjadi tupoksinya, tugas fungsi pokoknya dari Bapak Ibu guru di sekolah. Pegang buat peta kelasnya, pegang mereka-mereka yang memang dominan, mendominasi di kelas tersebut. Dekati mereka, tunjukkan bahwa kita lebih mampu di bidangnya dibanding dengan mereka. Bukan malah kita ketakutan lari ke belakang, kita berlindung. Tidak ada istilah seperti itu, baik untuk calon tenaga guru laki-laki maupun calon tenaga guru perempuan. Belajarlah untuk berani masuk ke ruang kelas. Insya Allah langkah Bapak Ibu guru sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di situ resiko, tetapi pada saat kita sudah dapat menghadapi resiko tersebut, tentunya lebih-lebih siswa tersebut nantinya akan menjadi siswa yang berprestasi, karena ada di antara mereka yang memang punya kemampuan lebih, meskipun secara penampilan arogan dan seterusnya. Melewati prestasi tersebut, kedekatan Bapak Ibu guru, harapannya ada perubahan perilaku siswa menjadi siswa yang baik. Tips apa yang perlu kita bangun pada saat kita berkomunikasi? Yang pertama adalah raut muka. Bapak Ibu guru dapat menunjukkan raut mukanya. Saat kita hadir di pemakaman, tentunya kita tidak menunjukkan raut muka yang bahagia, yang sedih. Begitu juga pada saat ulang tahun sekolah. Bukan kita malah sedih, kita menunjukkan raut mukanya, tapi raut muka yang
bahagia bahwa sekolah sudah sampai pada usia yang kesekian. Kita menunjukkan raut muka atau wajah kita dengan gembira. Bapak Ibu guru pada saat berada di sekolahan, meskipun beban hutangnya begitu menumpuk karena apa yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan, raut mukanya tetap menunjukkan raut muka yang optimis, yang penuh dengan semangat, karena raut muka kita akan tanpa sengaja sekali lagi akan ditiru oleh para peserta didik. Yang berikutnya adalah modalitas bahasa. Bagaimana sebuah komunikasi ini akan dibangun manakala Bapak Ibu guru ini mempunyai kosakata yang banyak, bahasa kita yang dapat kita kuasai, sehingga perlu adanya referensi bagi rekan-rekan yang berada di komunitas 3T, terisolir, terpencil, terluar, itu segera menyesuaikan dengan bahasa yang ada di wilayah tersebut. Dengan segera kita menyesuaikan bahasa, maka informasi tersebut akan segera dapat kita berikan kepada mereka, karena bahasa di satu tempat dengan tempat yang lain, khususnya untuk tingkat bawah ini berbeda. Tetapi kita juga perlu menyesuaikan agar kita juga bisa diterima dengan bahasa kita yang jelas, maka kita akan bisa lebih mudah memberikan informasi. Pada saat kita mengajar, bahasa kita juga perlu kita tambah grammarnya, kosakatanya, agar pada saat kita mengajar bisa sesuai. Lebih-lebih kita mengajar beberapa materi yang memang secara istilah jarang sekali terdengar, maka bahasa-bahasa tersebut kita juga mengetahui persamaan bahasanya, bahasa ilmiahnya, atau pengertian dari bahasa tersebut. Yang berikutnya adalah saat kita berkomunikasi, kita lakukan kontak mata. Ada beberapa di antara kita justru pada saat diajak komunikasi, mata kita ke kanan, mata kita ke kiri, mata kita ke atas, mata kita ke bawah. Tidak. Kita menunjukkan antusias kita, diajak komunikasi, kemudian kita memberikan tatapan mata. Di situ, tapi bukan melotot, membuat kita orang lain ketakutan, tidak. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis. Bagaimana pada saat kita mau hadir di salah satu momen pembelajaran di tingkat manapun, kita buat sebuah sistemnya terlebih dahulu. Pemerintah kita sudah memberikan acuan dalam bentuk silabus, dalam bentuk RPP kita sesuaikan sehingga sistem ini bisa berjalan dengan baik. Kita tidak berkomunikasi kemana-mana, tetapi arah dan tujuannya dapat kita gapai. Sistem yang bagus dapat kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat hari H kita akan bertemu dengan peserta didik. Bapak Ibu guru tinggal mengilustrasikan saja, tinggal menerapkan saja apa yang sudah kita rencanakan. Yang berikutnya, pada saat kita mengajar, idealnya kita hafal, kita sebut nama mereka. Kita menggunakan presensi kehadiran mereka, hadir atau tidaknya kita sebut. Lebih-lebih untuk kelas kecil, untuk mempercepat proses tersebut, pembelajaran, transfer ilmu pengetahuan, maka kita akan dengan cepat manakala kita menyebut nama mereka, dan menjadi kebanggaan buat mereka, para peserta didik, manakala disebut namanya atau asal daerahnya. Yang berikutnya adalah bahasa tubuh. Bagaimana komunikasi yang kita bentuk ini akan bisa baik, berjalan dengan baik manakala kita menggunakan bahasa tubuh. Saat kita komunikasi, kita ngobrol, maka kita bisa maju lebih ke depan, kita tidak bersendat. Sekali lagi kita menganggukkan, kemudian kita menatap. Ini salah satu bahasa tubuh kita memberikan ilustrasi. Kemudian lakukan jeda yang teratur. Saat para peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, maka kita dengarkan pertanyaan tersebut. Kita tunggu sampai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut selesai, kemudian baru kita menjawab. Kita alihkan. Lebih-lebih di beberapa kelasnya besar, mereka banyak sekali yang bertanya. Kita memberikan jeda yang tepat antara peserta satu dengan peserta yang lain, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di dalam kelas tersebut.
Karena dengan adanya prosesi yang bagus, ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya pada materi-materi yang lain dan menjadikan kita bisa lebih belajar lagi di materi tersebut, dan kita bisa memberikan kepada para peserta didik dengan porsi mereka belajar masing-masing. Dengan adanya jeda yang sesuai, maka di situ konsentrasi belajar juga dapat bisa ditimbulkan dari satu segmen ke segmen berikutnya. Tentunya menjadi sebuah kejenuhan manakala saudara-saudara sekalian hanya mendengarkan. Begitu juga di situ harusnya ada imbal balik, agar kita juga mendengarkan apresiasi dari peserta didik, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka pertanyakan, kemudian seperti apa bentuk pertanyaannya dan seperti apa bentuk pernyataannya. Itu menjadikan modal kita untuk bisa membuat sebuah sistem pembelajaran bisa lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu Guru selalu tersenyum, meskipun senyum itu susah pada saat kita ada beban lebih, sehingga begitu kita masuk pintu gerbang di sekolahan tersebut, maka lepaskanlah semua benak pikiran yang memang menggerogoti, yang memang menjadi beban pemikiran buat kita. Begitu juga dengan peserta didik, bagaimana ajari mereka dengan senyum, sopan, santun, dan salam. Senyum, sopan, santun, dan salam. Bagaimana mereka diajari senyum? Ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Yang berikutnya adalah rekan-rekan pendidik dalam mengakrabkan kita dengan peserta didik, dapat kita ajak mereka belajar di luar, dapat kita ajak mereka jalan-jalan, refreshing ke salah satu tempat, sehingga transfer pengetahuan dan ilmunya dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya kita berjalan-jalan, kita melihat dunia luar, maka sedikit terbuka, dan di situ menimbulkan banyak sekali pertanyaan peserta didik yang nantinya dapat kita kupas pada saat belajar di dalam kelas ataupun pada saat kita face to face, kita duduk bersama dengan peserta didik. Itu semuanya menjadi sebuah proses pembelajaran. Demikian tips bagaimana membangun sebuah komunikasi kita dengan peserta didik. Targetnya peserta didik dapat menerima dan memahami apa yang kita sampaikan. Endingnya menjadi sebuah prestasi belajar siswa dari materi yang kita sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu Guru maupun calon guru. Apa yang kita lakukan ini menjadi ladang ibadah amal buat kita. Karena siswa sudah dipasrahkan kepada kita, maka didiklah mereka dengan baik, perlakukan mereka dengan baik. Sama seperti kita mendidik saudara kita, memperlakukan anak-anak kita. Dengan begitu, rasa di dalam hati, perasaan yang muncul di dalam hati, ini perasaan yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya tendensi, tanpa adanya mencari muka, agar kita dianggap menjadi guru yang baik, guru yang bijaksana, guru yang berprestasi, guru yang teladan. Tidak, tetapi semata-mata karena kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang guru. Apa yang kita lakukan ini menjadi teladan buat peserta didik. Suatu saat peserta didik akan meniru apa yang kita lakukan dalam keseharian kita saat kita mengajar mereka. Karena apa yang kita lakukan itu akan ditiru, maka tunjukkanlah kepribadian yang baik kepada para peserta didik, sehingga mereka mempunyai jiwa yang antusias, semangat, tanggung jawab, jujur, dan seterusnya. Hasil akhirnya setelah mereka berada di usia dewasa, saat mereka memimpin bangsa ini, mereka memimpin perusahaan, mereka memimpin jamaah, mereka memimpin keluarga, maka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Itu salah satu kiprah kita sebagai seorang guru yang dapat kita berikan kepada nusa dan bangsa ini. Kontribusinya, jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak menghujat. Apa yang mampu kita lakukan, dan selalu berkesinambungan, selalu kita adakan evaluasi sehingga perbaikan kita juga terukur, terstruktur. Terima kasih.
Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share kepada teman-teman yang lain, calon-calon guru. Semoga ini menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan. Subscribe, dan kita doakan diri kita, keluarga kita, peserta didik menjadi pribadi yang selalu Allah lindungi, peserta didik menjadi anak-anak yang soleh, soleh. Terima kasih. Nun wal kolami wa masturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.